kepada Ibu Dr. Anda Sri Herawati kami persilakan. Wabarakatuh. Kader kecil kita yang masih berumur 1 bulan ya, itu dibawa, insya Allah jadi kader yang hebat. Dipancarkan oleh majelis tabligh ini rupanya energi positif sehingga alhamdulillah kursinya kurang. Tapi kalau karena masih ada 250 lagi didatangkan Mbak Uli ya. Aman. Tapi kursi karena kemarin nikmat dan karunia yang diberikan pada kita, termasuk siang ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir pada siang hari ini. Yang bertugas pada sore hari ini adalah Majelis Tabligh dan Ketarjihan. Tepat 11 bulan yang lalu, bulan November, itu adalah tugas dari Majelis Tabligh dan Ketarjihan. Ibu-ibu kemarin 11 bulan yang lalu sudah diterangkan apa sih Majelis Tabligh itu, apa sih Majelis Tabligh dan Ketarjihan. Jadi kemarin kalau tabligh sudah, sekarang tarjih itu ya. Tarjih manhaj tarjih apa tarjih manhaj? Dibaca aja sendiri ya. Ya, ibu-ibu, tentunya pimpinan itu punya kewajiban secara organisasi, tugas memahamkan setiap ada pengajian pimpinan sebagai oleh sehingga apa yang dipesankan oleh pimpinan pusat, bagaimana Aisyah ini secara terstruktur dan sistematis, itu apa-apa yang menjadi pesan-pesan dan putusan dari muktamar itu bisa dipahami baik secara normatif maupun aplikatif di ranting ya. Jadi ibu-ibu punya tugas masing-masing. Tentunya pimpinan daerah yang di situ berkecimpung di ranting punya tugas memberikan pencerahan kepada rantingnya, menjadi tempat bertanya. Jadi lek ditakoi, Bu, tabligh itu apa sih? Tarjih itu apa sih? Nah, itu tahu. Bu, gak tak kok bener wis. Jadi konge. Nah, jangan sampai begitu. Nah, ini kalau ini tak catat Bu Nur kemarin menyampaikan bahwa tarjih itu ibu-ibu melakukan penilaian terhadap suatu dalil syar'i yang secara zahir tampak bertentangan untuk menentukan mana yang lebih kuat. Milih ibu-ibu. Jadi istilah majelis tarjih itu isinya wong pinter-pinter kabeh secara bahasa dia memiliki ilmu alat ya. Kemudian membahas itu dipilih no. Awak dhewe istilahnya kalau anak kecil itu dimamahno lho Bu karek. Oh iya, enak apa enggak enak. Nah, seperti itu, istilah dimamahno kita itu. Lah, sebetulnya kita nanti tanya, iki apa sih jenenge sing dimamahno iki? Oh marning. Oh iki sanhe. Enak ndi? Nah, bener ndi? Lek gak duwe untu, makannya aja makan marning, makan sanhe. Ya. Nah, seperti itu. Maka yang lebih kuat yang mana? Itu istilah sederhana. Tetapi di sini Bu-ibu, jadi menguatkan salah satu dalil yang dalil dengan dalil-dalil yang lain seperti itu nanti akan dijelaskan sendiri. Nah, itu dirumuskan oleh para mujtahid. Maka ibu sekarang kita sebagai pimpinan ini punya tugas ya. Yang pertama, kalau di situ ada kata manhaj itu jalan nih Bu, jalan terang awake dhewe kayak jalan. Asalnya ruwet gak ngerti apa-apa dia jalan. Oh iki lho rek jalane ndek kene. Salat itu kaifiah salat itu gimana? Sing bener. Sampai kemarin mana Bu Uslifa ya. Bu Uslifa tuh ngisi di mana itu Prigen. PRA Lamongan. Kok ono sih bacaan Allahumma bait lho ya apa? Iftitah kan biar ya jatuh. Lah terus ya apa Bu? Lah Aisyah sampai seperti itu, dia nggak tahu bahwa bacaan iftitah itu ada beberapa. Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, dan seterusnya, Baihaqi ya.
Nah, itu semua harus dipahami oleh ibu-ibu sampai tingkat ranting. Nah, kita biasa pakai ini, dasarnya dari mana? Ya, jadi bagaimana kualitas dari apa yang dilaksanakan itu? Ya, itu semua akan dimiliki oleh pimpinan, merupakan seperangkat pokok-pokok pikiran dan gagasan yang sistematis sebagai sistem keyakinan, pemikiran, dan tindakan. Gampangnya itu loh Bu, jalan terang sesuai dengan kaidah agama berdasarkan pemahaman para sahabat Rasulullah. Itu katanya Pak Haidar begitu, jalan terang. Kita dikasih jalan, kilo jalan ini, karena ada beberapa dan banyak sekali, hampir mayoritas, hampir 70% masyarakat Aisyah ini tidak punya ilmu alat memahami ilmu agama dari sumbernya yang asli, sehingga dipilih no gitu loh. Mohon maaf ya ibu-ibu yang sudah paham, itu anggap aja ini nggak ada. Cuma yang belum paham, ranting, maksud saya pimpinan ranting punya tugas itu. Ya, karena ujung tombak kita itu di ranting ojo sampai implementasi kolaboratif. Apa bedanya kolaboratif kolaboratif tadi ya? Kolaboratif dengan kolaboratif. What is the mean? Kolaboratif balik-balik aku googling, balik-balik aku ditakoi. Padahal ada perbedaan antara kolaboratif dengan kolaboratif. Nah, di situ ibu-ibu, lek sampai kayak mana ranting, jablas itu. Waduh, kok saya integritas, ya, integrasi, ya, praksisi, lah, uangnya itu Bu. Nah, maka kita di sini akan itu kemudian disederhanakan bahasanya. Itu yang akan disampaikan oleh ibu-ibu nanti. Maka ibu-ibu pahami, kemudian kita implementasikan di ranting Mas. Yang punya tugas penting itu adalah pimpinan ranting. Maka pimpinan ranting itu harus kita pinterkan dan harus meminterkan diri. Lek gak ditakoi, gak iso Bu nanti. Maka kalau ada di program nasional, ya Bu ya, program nasional, sak menit Mbak. Ya. Ada, jadi Muktamar Aisyah ke-48 di mana Bu? Solo, Surakarta ya. Ya. Itu ada dua hal dalam program nasional, itu ada program umum ada 6, program bidang ada 12. Waktu kami mengikuti pleno ke-8, ada 8 pleno Bu. Pleno terakhir itu mengatakan bahwa secara garis besar program nasional yang perlu segera dilakukan adalah sosialisasi ideologi secara terstruktur, sistematis dan masif sampai dengan ranting. Jadi ranting, ketua ranting, pimpinan ranting lah, bukan ketuanya saja, itu punya tugas memahamkan tentang ideologi Muhammadiyah. Jadi jangan sampai ketua ranting itu tidak tahu. Kemarin itu di Sokon ada pertanyaan salah tapi jawabnya benar. Ketua cabang Aisyah Malang, Bu Sri Herawati. Jawabannya maksudnya ketua daerah. Tapi tidak apa, wes ojo ranyai, wong iki belum tahu melok Baitul Atom. Jadi gak ngerti strukturnya. Ya, jadi pertanyaannya, saya takoki bapak-bapak, berarti bapak-bapak Pak Sas, nanti di Bu Sas. Pak Sas itu yang punya tugas. Siapa yang menjadi ketua cabang Aisyah Kota Malang? Ya, apa? Bu Sri Herawati lah. Itu kan sesuatu yang memang mestinya harus dimiliki oleh seorang pimpinan, nggak seperti itu. Nah itu ibu ya, sosialisasi ideologi secara terstruktur dan sistematis sampai dengan ranting tahu. Makanya ibu era mulai kok dikekno, mulai pimpinan pusat sopo sampai daerah muktamar, mulai tanwir muktamar, muswir, musda, muscak sampai musra. Nah itu kadang-kadang nggak dipahami juga. Nah, maka sosialisasi ideologi, maka apa yang disampaikan oleh majelis kader juga harus dipahami juga oleh majelis-majelis yang lain. Ya. Kemudian dampak dari itu tadi Bu ya, belum terinternalisasi nilai-nilai dasar ideologi dalam kehidupan organisasi, termasuk di amal usaha.
Jadi ada bu kepala sekolah sing takok, kok awak gak izin liyane yo apa ta? Yo gak apa-apa. Ya, cuma kita punya dasar yang lebih kuat, punya nilai kualitas. Jadi Aisyah ini akan membuat sebuah ibadah yang berkualitas. Bahkan urunan itu loh kualitasnya ada. Amalan yang fungsional dan solutif. Romeo, ayo mari gerakan 10 ribuan untuk persiapan bencana. Bukan ngaluk ya. Apa what is the meaning of ngaluk? Ya, gak ngaluk, cuma kita harus sedia. Gerakan 10 ribuan mulai dari PDA sampai itu. Gak mungkin Bu Hera Mbak Ruli 10.000 ya, mungkin lebih dari itu ya. Mudah-mudahan Mbak Ruli ya rezekinya lah itu bisa berapa 50, 100 dan sebagainya. Sampai Desember sehingga nanti kita bisa memberikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin suatu saat ada bencana terakhir itu. Dan ini nanti akan menimbulkan gejala minimnya menurunnya komitmen pada sisi pemikiran kebijakan dan kepentingan persyarikatan. Ya, baik menyangkut urusan paham agama maupun kiprah menggerakkan Muhammadiyah, sehingga melemahnya ikatan dan kesadaran kolektif yang ditandai dengan kurang berkembangnya ukhuwah. Karena apa? Lek disuruh, Bu, tolong ya kirim 2 orang, gak mau uang Bu, denganku. Nah itu sampai itu sopo sih jawab ya. Ya itu aku tok. Lah itu loh Bu Ibu. Ayo ya Allah, bagaimana di rantai itu kita gerakkan, cabang-cabang juga turun sehingga kami kita itu menjadi banyak. Kita itu loh Bu, rantai loh kepingin teko telu-telu. Tapi nggak bisa karena kapasitas. Ingin lah kok di daerah kemudian itu mari ngono daftar 5 sing teko 3. Kan Mbak Ruli. Daftar 40 sing teko 35. Daftar 15 sing teko 12. Sing telu nanti kudune dicek karo anggotanya. Bukan apa-apa. Tadi Mbak Wijri sudah menyampaikan bahwa perniagaan yang ditawarkan oleh Allah itu jauh. Jadi ibu-ibu kesini ini sama dengan menolong agama Allah. Kami suruh yang suruh wasabit agama. Coba nanti majelis kesehatan tadi biro. Mbak Puji mana? Daftar biro ya, setelah biro tadi nanti. Tak cek ya. Kamu jawab. Nah itu ya. Mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan semua yang kita bahas nanti bisa memahami kita, bisa memberikan respon positif kepada ibu-ibu semua, dan alhamdulillah luar biasa Majelis Tabligh memulai dengan era baru, formulasi baru dan produk baru ya. Terima kasih. Nasrullah wa fathullah wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Tabligh dan Ketarjihan PDA Kota Malang, Ibu Dr. Ada Nuraini. Majelis Tabligh dan Ketarjihan itu yang patut mendapatkan penghargaan adalah Majelis Tabligh dan Ketarjihan beserta seluruh kru di LP ya. Maka kita berikan apresiasi. Tidak ada tapi gak perlu hadiah ya Mbak Ika. Kok kayak kene antar gitu. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita dan menjadi amal soleh yang tiada putus. Amin. 1, 2, 3 lagi Bu. 3 lagi 1, 2, 3. Pembacaan doa yang akan dipimpin Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah sejenak kita menyatukan hati dan pikiran kita, memohon kepada Allah agar acara kita hari ini mendapat ridho dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, lembutkanlah hati di antara kami dan perbaikilah urusan di antara kami, dan tunjukkanlah kami jalan keselamatan, dan selamatkanlah kami dari kesesatan kepada cahaya, dan jauhkanlah kami dari dosa-dosa yang nampak maupun yang tersembunyi, dan berkahilah kepada pendengaran kami, pasangan-pasangan kami, dan keturunan-keturunan kami, dan berilah ampun atas kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa atau kami bersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau membebankan kepada kami apa-apa yang sama sekali tidak ada kemampuan atas kami. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan berilah kami rahmat. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Rahmati Allah, kita akan membedah buku ini dengan metode. Semoga Ibu pada siang hari ini merasa senang dan enjoy berdiskusi bersama kami Majelis Taklim dan Ketasihan Kota Malang. Dan apabila ada yang kurang jelas, maka nanti silahkan ada pertanyaan. Insya Allah kami akan menjawab. Terima kasih Kak Mak. Adapun yang Haluan sosial yang berbasis nilai-nilai keagamaan Islam. Manhaj Tarjih. Ya, jadi di pendahuluan sini insya Allah sudah hafal ya. Jadi kalau Muhammadiyah ini adalah merupakan gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid yang berasas Islam dan bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang berasas Islam. Nah, untuk pengajian ini ada wadah ya khusus, majelis khusus yang disebut dengan majelis tarjih dan tajdid. Ya.
dalam pelaksanaan pengkajian dan penafsiran ya, tentu ada prinsip dan metode tertentu. Prinsip dan metode tertentu itulah yang disebut dengan manhaj tarjih. Ini selanjutnya adalah poin B untuk pengertian manhaj tarjih berikutnya. Silakan. Terima kasih untuk Bu Ina. Bagaimana Ibu-Ibu, apakah sudah jelas atau mungkin ada yang ditanyakan? Lanjut? Iya. Kami lanjutkan. Berikutnya adalah pengertian manhaj tarjih yang akan dibacakan oleh Bu Yayu Sulis. Bu Aris Mazidah, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dirahmati Allah, monggo dipirsani halaman 6 ya. Poin B, pengertian manhaj tarjih. Frasa atau kata manhaj tarjih secara harfiah berarti cara melakukan tarjih. Sebagai sebuah istilah, manhaj tarjih lebih dari sekedar cara bertarjih. Istilah tarjih sendiri sebenarnya berasal dari disiplin ilmu ushul fikih. Dalam ilmu ushul fikih, tarjih berarti melakukan penilaian terhadap dalil-dalil syar'i yang secara zahir tampak saling bertentangan atau evaluasi terhadap pendapat-pendapat qaul fikih untuk menentukan mana yang lebih kuat. Ar-Razi wafat 606 Hijriyah atau 1209 Masehi mendefinisikan tarjih dalam usul fikih sebagai menguatkan salah satu dalil atas yang lain sehingga diketahui mana yang kuat, lalu diamalkan yang lebih kuat itu dan ditinggalkan yang tidak kuat. Definisi Ar-Razi ini menjelaskan dua hal pokok tentang pengertian tarjih, yaitu yang pertama bahwa tarjih itu adalah perbuatan mujtahid ahli hukum syariah dan bukan sifat dari suatu dalil. Bahwa objek tarjih adalah dalil-dalil yang tampak saling bertentangan untuk diambil yang lebih kuat. Itu poin kedua. Hanya saja definisi ini dan definisi lain sealur dengan definisi ini dinyatakan kurang lengkap karena membatasi objek tarjih pada dalil-dalil syar'i yang secara zahir tampak saling bertentangan saja. Sesungguhnya tarjih tidak hanya dilakukan terhadap dalil-dalil syar'i yang secara zahir tampak saling bertentangan, tetapi juga terhadap cara-cara berargumentasi, yaitu aujuh. Pendapat-pendapat, qaul-qaul fikih dan riwayat-riwayat dari seorang imam fikih yang berbeda bahkan bertentangan. Misalnya dari Imam Ahmad diriwayatkan adanya dua riwayat tentang berbuka atau iftar di bulan Ramadan bagi yang mulai safar di tengah hari. Apakah ia boleh berbuka hari itu atau tidak? Dari Imam Ahmad terdapat dua riwayat. Yang pertama, riwayat yang menyatakan bahwa Ahmad membolehkan iftar atau tidak puasa pada hari itu bagi musafir tersebut. Dan yang kedua, riwayat yang menyatakan bahwa Imam Ahmad tidak membolehkan hal tersebut, di mana untuk hari itu ia wajib meneruskan puasanya hingga maghrib. Ibnu Qudamah, beliau wafat 620 Hijriah 1223 Masehi, menarjih riwayat yang pertama. Yaitu apa tadi yang pertama? Boleh. Yaitu boleh ya, boleh berbuka saat kita mulai perjalanan di tengah waktu. Tahu itu? Jelas sudah. Seperti juga yang disampaikan Bu Era tadi ya, tentang seperti itulah salah satu pekerjaan majelis manhaj tarjih saya. Tahu itu? Terima kasih untuk Bu Aris Mazidah. Mungkin Ibu-Ibu apakah sudah jelas atau dilanjut lagi? Lanjut. Oke Bu sekalian, ada yang paling penting di sini bahwa tarjih itu adalah perbuatan mujtahid. Jadi kalau kita bisa nggak bertarjih Bu?
boten iso adalah orang-orang yang memiliki alat-alat untuk berijtihad tadi, gitu ya. Jadi kalau kita jangan gitu, kalau kita namanya mutafi aja ngikut apa yang sudah diputuskan oleh pimpinan-pimpinan pusat dalam tarjih, itulah yang kita ikuti. Jadi cuma kita harus kenal bagaimana sih kerja daripada majelis tarjihnya tadi ya, dipilih, kemudian diambil yang paling kuat. Nah itu, jadi jangan saya mau berijtihad sendiri, saya mau mentarjih sendiri. Kalau tidak punya alat, buatan oleh ibu sekalian. Oke, lanjut. Ya, terima kasih untuk Bu Nuraini. Alhamdulillah lebih diperjelas lagi, sehingga nanti mungkin berikutnya juga seperti ini, daripada ngambang begitu ya, maka terus dilanjutkan diperjelas oleh Bu Nuraini. Berikutnya yaitu dilanjutkan oleh Bu Yayu, tetap halaman yang sama. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Bina. Silakan. Jadi, tarjih tidak hanya dilakukan terhadap dalil-dalil, tetapi juga terhadap riwayat-riwayat dari imam-imam mujtahid. Selain itu, tarjih juga dilakukan terhadap berbagai pendapat atau kaul fikih yang beragam, bahkan saling bertentangan mengenai satu masalah yang sama untuk dievaluasi dan diambil yang lebih dekat kepada Alkitab dan As-Sunnah, serta lebih maslahat untuk diterima. Atas dasar itu, ada yang mendefinisikan tarjih sebagai perbuatan mustahil mendahulukan salah satu dari dua jalan yang memiliki keunggulan lebih yang dapat diterima dan yang menjadikannya lebih utama untuk diamalkan dari yang lain. Yang dimaksud dengan jalan dalam definisi di atas meliputi 1. Dalil-dalil, karena dalil itu merupakan jalan yang menghantarkan kepada kesimpulan atau ketentuan hukum mengenai suatu masalah. Yang kedua, arti jalan adalah cara memahami atau wajah, karena cara memahami juga merupakan jalan mencapai kesimpulan. Dan riwayat, karena riwayat juga jalan untuk mencapai suatu kesimpulan. Tetapi sebenarnya evaluasi terhadap pendapat-pendapat dan riwayat-riwayat ini itu adalah evaluasi terhadap dalilnya untuk menentukan yang lebih kuat. Sebaliknya, tarjih terhadap dalil-dalil pada akhirnya adalah juga untuk mendapatkan ketentuan hukum yang lebih kuat yang didasarkan kepada dalil-dalil tersebut. Dengan demikian, tarjih terhadap dalil dan terhadap qaul dan riwayat fikih itu saling terkait dan bermuara pada satu tujuan, yaitu menemukan suatu ketentuan hukum syariah yang lebih mantap. Inilah pengertian tarjih dalam disiplin asli dari mana istilah itu berasal, yaitu usul fikih. Perlu pula dicatat bahwa tarjih merupakan salah satu tingkatan ijtihad. Dalam usul fikih, tingkat-tingkat ijtihad meliputi ijtihad mutlak mandiri, ijtihad mutlak tak mandiri, ijtihad terikat, ijtihad tarjih, dan ijtihad fatwa. Ya. Di sini kita mendefinisikan lagi tarjih ya. Tadi kalau Ar-Razi mengatakan bahwa perbuatan mustahil tarjih itu adalah perbuatan mustahil untuk bertarjih hal-hal yang tampak bertentangan. Tetapi ada ulama lain yang mengatakan bahwa perbuatan mustahil itu adalah untuk mendahulukan salah satu dari dua jalan atau dari dua dalil yang
dicari yang lebih kuat. Ya, misalnya tadi contohnya dari doa kita, ya, ada beberapa dalil doa kita. Kemudian dipilih dalil yang paling kuat. Jadi itu kalau yang selaras ya, ada juga yang berseberangan ya. Terus yang kemudian adalah juga untuk memahami qaul ya, percakapan. Mungkin break dulu ya dengan azan. Fatwa itu tadi sekalian ya, jadi ijtihad itu macam-macam. Nah, salah satu yang akan kita pelajari sekarang ini adalah ijtihad tarjih ya, di mana tarjih itu membandingkan antara satu qaul dan qaul lain ya, membandingkan satu dalil dengan dalil lain, kemudian diambillah dalil yang paling kuat. Seperti iftitah tadi ya, ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim, kemudian Muhammadiyah melakukan tarjih, Allahumma ba'id baini, itu diambil karena itu adalah riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Nah, jadi Muhammadiyah mengambil dalil yang paling tinggi untuk ditetapkan di dalam hadis. Oke, kita bisa lanjutkan dan agak dipercepat. Terima kasih Bu Nur Aini penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan selanjutnya yaitu MTK PCA Wawok Waru yang akan dibacakan oleh Bu Fatona. Pada awalnya dalam organisasi ini tarjih difahami sebagaimana menurut pengertian aslinya dalam ilmu usul fikih, yaitu memperbandingkan. Dalam suatu permusyawaratan, pendapat-pendapat dari ulama, baik dari dalam maupun dari luar Muhammadiyah, termasuk pendapat imam-imam, untuk kemudian mengambil mana yang dianggap mempunyai dasar dan alasan yang lebih kuat. Lambat laun pengertian ini mengalami pergeseran karena perkembangan kegiatan ketarjihan di dalam Muhammadiyah. Tarjih tidak lagi hanya diartikan kegiatan sekedar kuat menguatkan suatu dalil atau pilih memilih di antara pendapat yang sudah ada, melainkan jauh lebih luas sehingga identik atau paling tidak hampir identik dengan ijtihad itu sendiri. Hal itu karena dalam Muhammadiyah melalui majelis tarjih dan tajdid banyak dilakukan ijtihad atas masalah-masalah baru yang belum direspon oleh fuqaha pada masa lalu dan belum ditemukan jawabannya dalam kitab-kitab fikih lama. Dalam Muhammadiyah, tarjih tidak hanya dibatasi pada ijtihad untuk merespon permasalahan dari sudut pandang hukum syar'i, tetapi juga merespon permasalahan dari sudut pandang Islam secara lebih luas. Meskipun harus dilakukan porsi ijtihad hukum syar'i sangat jauh lebih besar. Oleh karena itu, dalam lingkungan Muhammadiyah, tarjih diartikan sebagai setiap aktivitas intelektual untuk merespon permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Dari situ tampak bahwa bertarjih artinya sama atau hampir sama dengan melakukan ijtihad mengenai suatu permasalahan dilihat dari perspektif Islam. Tidak disebelkan, monggo dilanjutkan. Berikutnya yaitu MTK PCA URI membaca. Jelas bahwa tarjih itu tidak dilakukan secara serampangan, melainkan berdasarkan kepada asas-asas dan prinsip-prinsip tertentu. Kumpulan prinsip-prinsip dan metode yang melandasi kegiatan tarjih itu dinamakan manhaj tarjih atau metodologi tarjih. Manhaj tarjih dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan atau semangat atau perspektif, sumber, pendekatan, dan prosedur-prosedur teknis atau metode tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan. Kegiatan ketarjihan adalah aktivitas intelektual untuk merespon berbagai masalah sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam.
Respon terhadap permasalahan sosial dan kemanusiaan tersebut dapat dilakukan dalam suatu kerangka yang bersifat evaluatif atau menjadi melihat permasalahan dari sudut pandang Darsolan dengan pengembangan sistem normatif yang responsif. Juga dapat dilakukan dalam suatu kerangka yang bersifat eksplanatif atau melihat masalah dalam realitas empiris atau dalam perspektif dasar yang tetap bertolak dari dasar-dasar ajaran agama dan dilakukan dengan pengembangan kerangka pemikiran keislaman yang kritis dan analitis. PCA Kedung Kandang yaitu Bu Sika, atau mungkin dari sini dulu ada pertanyaan. Kalau ada yang kurang jelas silahkan. Kalau memang butuh. Bagaimana seharusnya dalam teori terpapar seperti apa dalam teorinya itu dalam buku yang ada, namun kemudian praktek yang ada di dalam masyarakat atau dalam lapangan itu sendiri itu seperti apa? Artinya di sini antara desain dan Darsolan itu semestinya balance, seimbang. Jadi tataran teori sama tataran praktek lah ibaratnya begitu supaya mudah untuk dipahami. Itu aja Bu maksudnya antara desain dan Darsolan itu. Oke, terima kasih. Harus merespon masalah-masalah Darsolan itu sesuatu norma-norma ya dalam hukum-hukum agama dan sebagainya. Nah, kemudian dasar itu sebenarnya apa sih yang terjadi di masyarakat? Terjadi di masyarakat. Jadi misalnya contoh sekarang ya, sebenarnya menikahkan orang yang sedang hamil itu secara agama kan tidak boleh gitu ya. Akan tetapi kenyataannya banyak sekali masyarakat kita ini yang hamil terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana keputusan hukum yang akan diambil? Muhammadiyah sudah mentarjih apa belum ini ya? Belum. Tapi yang mengambil tarjihnya itu kayaknya melakukan ijtihad hukumnya itu adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, itu jadi normanya nggak boleh. Tapi kalau misalnya banyak yang hamil di luar nikah, akan banyak anak-anak haram yang tidak terurus keputusan untuk melakukan ijtihadnya. Seperti itu ya Bu Tino ya. Alhamdulillah sudah lebih gamblang lagi tentang Darsolan tadi ya. Jadi di situ kita lanjutkan berikutnya ke Kedung Kandang lagi, yaitu Bu Fatimah. Oh Bu Sika dulu. Halaman 11. Baik, kita lanjutkan di halaman 11. C. Perspektif atau wawasan semangat tarjih. Definisi manhaj tarjih di atas menggambarkan bahwa manhaj tersebut memuat unsur-unsur yang pertama terkait wawasan atau semangat perspektif atau perspektif. Yang kedua, unsur-unsurnya yaitu sumber ajaran. Unsur yang ketiga yaitu pendekatan. Unsur yang keempat yaitu metode atau prosedur teknis. Manhaj tarjih sebagai kegiatan intelektual untuk merespon berbagai persoalan dari sudut pandang agama Islam tidak sekedar bertumpu pada sejumlah prosedur teknis ansih, melainkan juga dilandasi oleh wawasan atau perspektif pemahaman agama yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah. Wawasan atau perspektif tarjih itu meliputi yang pertama, wawasan paham agama. Yang kedua, wawasan tajdid. Yang ketiga, wawasan toleransi. Yang keempat, wawasan keterbukaan. Yang kelima, wawasan tidak berafiliasi madhab tertentu. Wawasan atau semangat atau perspektif ini diharapkan dapat memberikan landasan bijak bagi pemikiran keislaman Muhammadiyah untuk dapat menyikapi berbagai perkembangan baru secara lebih kreatif dan inovatif. Namun, penerapannya sangat ditentukan oleh sikap warga Muhammadiyah sendiri karena Muhammadiyah adalah gerakan rakyat
bukan gerakan segelintir elit, walaupun peran elit sangat penting. Mungkin dari Kedung Kandang, yaitu Bu Fatimah. Silahkan halaman 11 sampai 13. 1. Wawasan paham agama. Ada banyak pendekatan yang dilakukan dalam memahami agama. Ada beberapa ahli yang memahami agama dengan melihat fungsinya, sebagaimana diikuti oleh beberapa antropolog, terutama yang beraliran fungsionalis. Ada pula yang melihat hakikat agama dalam pengalaman subjek yang menjalaninya, seperti diikuti oleh beberapa ahli religious wissenschaft. Sementara itu, pada ahli agama Islam lebih menekankan sudut pandang yang melihatnya sebagai suatu tatanan normatif. Umumnya, para ulama Islam mendefinisikan agama sebagai ketetapan ilahi yang membimbing orang-orang yang berpikiran sehat ke arah kebaikan-kebaikan atas pilihan mereka sendiri, baik secara batin maupun lahir. Definisi ini melihat agama sebagai suatu kerangka atau tatanan normatif yang memberikan bimbingan dan pengarahan kepada manusia untuk mencapai kebajikan hidup. Tidak jauh berbeda dengan definisi para ulama Islam ini adalah pengertian agama dalam putusan tarjih yang menegaskan bahwa ad-dinu huwa ma syara'ahu Allah ala lisani anbiya'i minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li sahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Artinya, agama ialah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara nabi-nabinya, petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Ini adalah pengertian agama secara umum, yaitu agama yang diturunkan kepada para nabi Allah yang pernah diutuskan ke umat manusia. Di samping itu, putusan tarjih mendefinisikan pula agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ad-dinu ay ad-dinul Islam alladzi ja'a bihi Muhammad SAW wa ma anzalallahu fil Qur'ani wa ma ja'at bihi sunnati sahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li sahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Artinya, agama yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam sunnah yang sahih berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Nah, di dalam tarjihnya itu yang alaihi wasallam yang diturunkan dalam Al-Quran dan disebut dalam sunnah yang sahih. Nah, tapi nanti ada perubahan ya, tarjih Muhammadiyah berikutnya itu bukan lagi sunnah yang sahih tapi sunnah al-maqbulah. Nanti ada di sini ya. Nah, berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Artinya bukan Syiah ya, bukan Ahmadiyah, Qadian. Jadi betul-betul agama yang dipilih oleh Muhammadiyah itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi terakhir kita, yaitu Nabi Muhammad dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebab kan banyak juga yang mendefinisikan mengaku sebagai Islam, ya itu maksudnya. Maka ditegaskan betul bahwa agama itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan nanti kelihatan itu mirip, itu namanya juga Ahmadiyah sama Muhammadiyah. Antara kita dengan Ahmadiyah Qadian itu sama ya, itu berbeda. Itu namanya aliran Ahmadiyah. Mirip-mirip antar Muhammadiyah sama Syiah misalnya dalam kepemimpinannya. Itu berbeda karena hadis-hadisnya juga berbeda. Oke, saya kira sekian. Karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah diingat dalam memori kolektif warga masyarakat Muslim Indonesia
yang melabeli gerakan ini sebagai gerakan kaum modernis. Deliar Nur, yaitu beliau adalah seorang dosen, peneliti, politikus, dan pendiri Partai Umat Islam, menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah sebuah gerakan kaum modernis yang melakukan pendekatan terhadap sumber-sumber ini. Yang dimaksudkan adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara melakukan ijtihad guna melakukan pembaruan sosial dan keagamaan di kalangan orang-orang Muslim Indonesia. Sejak tahun 2005, semangat tersebut oleh Muhammadiyah sendiri dipatrikan dalam dokumen resmi. Semangat atau wawasan tajdid ditegaskan sebagai identitas umum gerakan Muhammadiyah, termasuk pemikirannya di bidang keagamaan. Ini ditegaskan dalam pasal 4 Anggaran Dasar Muhammadiyah yang telah dikutip pada awal tulisan ini. Dalam kaitan dengan manhaj tarjih, tajdid menggambarkan orientasi dari kegiatan tarjih dan corak produk ketarjihan. Tajdid mempunyai dua arti. A. Dalam bidang akidah dan ibadah, tajdid bermakna pemurnian dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Dalam bidang muamalat duniawiyah, tajdid berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai tuntutan zaman. Pemurnian ibadah berarti menggali tuntunannya sedemikian rupa dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemukan bentuk yang paling sesuai atau paling mendekati dengan sunnah beliau. Mencari bentuk paling sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengurangi arti adanya keragaman atau tanawuh dalam kaifiat ibadah itu sendiri. Sepanjang kaifiat itu memang mempunyai landasannya dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah adanya variasi dalam bacaan doa iftitah dalam sholat yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukannya secara bervariasi. Varian ibadah yang tidak didukung oleh sunnah menurut tarjih Muhammadiyah tidak dapat dipandang praktek ibadah yang bisa diamalkan. Menikah sekali lagi menggunakan contoh seperti halaman-halaman sebelumnya yang dibaca oleh ibu-ibu, bahwa menikah mengembalikan lagi kepada akidah atau ibadah, memurnikan kembali sesuai dengan sunnah Nabi. Seperti contohnya lagi yang doa iftitah tadi nggak Ibu? Karena Nabi melakukannya secara bervariasi, sehingga selama itu sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, sesuai dengan sunnah Nabi, maka hal itu dipandang bisa diamalkan. Demikian Bu, matur nuwun. Bu Yus sudah menyampaikannya dengan jelas ya, Bu Sukana merasa kurang. Jadi kalau dalam tajdid dalam bidang akidah dan ibadah itu artinya Muhammadiyah terus mengembalikan persis seperti kehidupan Nabi Muhammad. Nah itulah tajdidnya Muhammadiyah. Padahal tajdid itu berarti pembaharuan, tapi pembaharuannya itu kembali kepada zaman Nabi Muhammad. Nah sedangkan kalau dalam muamalah duniawiyah, tajdidnya itu berarti mendinamisasi kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif. Jadi kita punya peluang besar dalam berkreasi dalam muamalah duniawiyah. Tapi kalau dalam akidah ibadah harus persisnya. Ibu-ibu sekalian, kami mohon tetap belajar sama dengan ibadah. Nanti insya Allah kita akan mengadakan jamaah setelah ini. Mendinamisasikan, menginovatifkan, ada kreatif begini. Berikutnya dilanjutkan MTK PCA Syukur. Keputusan tadi tidak menganggap dirinya saja yang benar, sementara yang lain tidak benar. Keputusan tadi mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih itu. Pernyataan ini menggambarkan
bahwa tarjih Muhammadiyah tidak menegasikan pendapat lain, apalagi menyatakannya tidak benar. Tarjih Muhammadiyah memandang keputusan-keputusan yang diambilnya adalah suatu capaian maksimal yang mampu diraih saat mengambil keputusan itu. Oleh karena itu, tarjih Muhammadiyah terbuka terhadap masukan baru dengan argumen yang lebih kuat. Keterbukaan terhadap penemuan baru adalah prinsip berikutnya dalam wawasan ketarjihan Muhammadiyah. Kita lanjutkan poin keempat, keterbukaan. Keterbukaan artinya bahwa segala yang diputuskan oleh tarjih dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan, di mana apabila ditemukan dalil dan argumen lebih kuat, maka majelis tarjih akan membahasnya dan mengoreksi dalil dan argumen yang dinilai kurang kuat. Dalam penerangan tentang hal tarjih ditegaskan, malah kami berseru kepada sekalian ulama supaya suka membahas pula akan kebenaran putusan majelis tarjih itu, di mana kalau terdapat kesalahan atau kurang tepat dalilnya, kemudian kebenarannya akan ditetapkan dan digunakan. Sebab waktu mentarjihkan itu ialah menurut sekedar pengertian dan kekuatan kita pada waktu itu. Yang kelima, tidak berafiliasi mazhab. Memahami agama dalam perspektif tarjih dilakukan langsung dari sumber-sumber pokoknya, Al-Quran dan Sunnah, melalui proses ijtihad dengan metode-metode ijtihad yang ada. Ini berarti Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Namun ini tidak berarti menafikan berbagai pendapat fuqaha yang ada. Pendapat-pendapat mereka itu sangat penting dan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan diktum, norma, atau ajaran yang lebih sesuai dengan semangat di mana kita hidup. Jadi wawasan yang ketiga, wawasan toleransi. Jadi dalam prinsip tarjih Muhammadiyah itu sangat toleran, ya. Jadi bukan kalau kita mengatakan kita itu benar, bukan berarti yang lain itu salah. Kebenaran dalam Islam itu, apalagi dalam hal fikih, itu bisa bermacam-macam. Jadi kita memang itu adalah capaian maksimal yang mampu diraih. Jadi kita memang kalau sudah ada keputusan tarjih, kita harus berpegang kuat di situ. Tetapi kita toleransi kepada yang lain, ya. Jadi kalau ada misalnya kita berwudunya cara Rasulullah seperti ini sampai sini, dan kemudian ada mazhab lain yang berwudu cukup di depan aja. Nah, kita tidak boleh menyalahkannya, tapi kita memakai punya kita sendiri karena sudah ditarjih tadi. Nah, itu artinya wawasan toleransi diutamakan. Nah, kemudian juga wawasan keterbukaan. Jadi Muhammadiyah itu selalu terbuka. Kalau ada keputusan-keputusan tarjihnya yang tidak disetujui, bisa mengajukan. Akan tetapi bukan di sini tentu saja, ya, mengajukan surat ke pusat mengatakan bahwa ini dalilnya kurang dan sebagainya. Kami menemukan dalil yang lebih kuat, sehingga kadang-kadang keputusan tarjih itu juga berubah sesuai dengan waktu dan tempat. Nah, kemudian tidak berafiliasi mazhab, ya, berbeda dengan Muhammadiyah tidak bermazhab, salah, ya. Jadi kalau dibilang Muhammadiyah tidak bermazhab berarti kan gaduh-gaduh. Nah, Muhammadiyah itu memperbandingkan antara mazhab satu dengan mazhab lain, ya, pendapat satu dan pendapat lain di dalam mazhab-mazhab. Nah, kemudian mengambil yang paling kuat. Nah, tadi yang memperbandingkan kaul-kaul. Menurut Imam Syafi'i begini, Imam Hanafi begini, Imam Hambali begini. Lalu Muhammadiyah itu mengadakan tarjih, bapak-bapak kita yang di pusat, lalu mengambil yang terkuat. Tapi Muhammadiyah tidak hanya satu mazhab, ya, namanya mazhab muqarron, mazhab yang memperbanding-bandingkan, lalu diambillah yang paling kuat. Itulah yang dinamakan
ijtihad tarjih. Ya, kayak gitu Ibu sekalian ya. Jadi jangan salah, Muhammadiyah itu nggak bermazhab, nah, memang tidak berafiliasi pada satu mazhab. Ya, sudah jelas saya kira. Ini kita buka sesi pertanyaan. Mungkin masih ada yang membingungkan sehingga kadang kalau sudah bingung kan taklid saja Bu, tapi setelah mempelajari manhaj tarjih ini insya Allah tidak ada yang namanya taklid buta, ittiba. Begitu. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, sejumlah dokumen resmi Muhammadiyah, yaitu pertama pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Muhammadiyah telah dikutip di atas yang menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan kajian bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah al-Maqbulah. Putusan Tarjih ini merupakan penegasan kembali apa yang sudah ditegaskan dalam Asy-Syarif mengenai hadis atau sunnah. Yang dapat menjadi hujjah adalah sunnah makbulah seperti ditegaskan dalam putusan Tarjih Jakarta tahun 2000. Istilah sunnah makbulah merupakan perbaikan terhadap rumusan lama dalam himpunan putusan Tarjih atau HPT tentang definisi agama Islam yang menggunakan ungkapan sunnah sohihah, paham dengan mengidentikannya dengan hadis sahih. Akibatnya hadis hasan tidak diterima sebagai hujjah syar'iyyah. Padahal sudah menjadi ijma' seluruh umat Islam bahwa hadis hasan juga menjadi hujjah agama. Oleh karena itu, untuk menghindari salah paham tersebut, rumusan itu diperbaiki sesuai dengan maksud sebenarnya dari rumusan bersangkutan, yaitu bahwa yang dimaksud dengan sunnah sohihah adalah sunnah yang bisa menjadi hujjah, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Dalam rumusan baru sunnah makbulah, karenanya dalam rumusan baru sunnah makbulah yang berarti sunnah yang dapat diterima sebagai hujjah agama, baik berupa hadis sahih maupun hadis hasan. Dilanjutkan Bu Istianah dari MTK PDA, yaitu halaman 21 sampai 22. Silahkan Bu Istianah. Sumber-sumber ajaran Islam yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif tidak dapat dijadikan hujjah syar'iyyah, namun ada suatu perkecualian di mana hadis dhaif bisa juga menjadi hujjah, yaitu apabila hadis tersebut satu, banyak jalur periwayatannya sehingga satu sama lain saling menguatkan. Dua, ada indikasi berasal dari Nabi SAW. Tiga, tidak bertentangan dengan Al-Quran. 4. Tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah dinyatakan sahih. 5. Kedhaifannya bukan karena rawi hadis bersangkutan tertuduh dusta dan pemalsu hadis. Dalam putusan tarjih ditegaskan, al-ahaditsu dhaifatu ya'dadu ba'duha ba'dan la yuhtajju biha illa ma'a kasrati turuqiha wa fiha qarinatun tadullu ala subuti asliha wa lam tu'aridil qur'ana wal hadits sahih. Hadis-hadis dhaif yang satu sama lain saling menguatkan kedhaifannya tidak dapat dijadikan hujjah kecuali apabila banyak jalannya dan padanya terdapat qarinah yang menunjukkan keautentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Apa yang dikemukakan di atas adalah sumber-sumber pokok ajaran Islam secara umum. Dalam kaitan dengan sistem normatif Islam terdapat
sumber yang mendampingi sumber-sumber pokok. Sumber-sumber pendamping ini dapat disebut sebagai sumber-sumber pratekstual atau juga sumber-sumber instrumental. Sumber-sumber ini juga dapat diterima dan diakui dalam praktek ketarjihan seperti ijma, qiyas, maslahat mursalah, ihtisan, tindakan preventif atau saddu dzar'iyah dan urf. Jadi selain sumber pokok yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah, itu ada sumber-sumber pendamping lain, diantaranya ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Jadi kalau ulama sudah menyepakatkan hukum suatu hal itu seperti ini, itulah namanya ijma. Jadi kesepakatan para ulama atau para mujtahid. Qiyas yaitu mengkiaskan atau mengukurkan suatu hal dengan hal yang sudah jelas dalilnya dalam Al-Quran. Contohnya tentang haramnya lemak babi. Kalau di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa lahmal khinzir, yaitu daging babi itu haram, maka meskipun tidak dijelaskan di situ lemaknya maupun tulangnya, maka otomatis lemak dan tulangnya itu adalah haram karena dikiaskan dengan daging babi, lahmal khinzir. Kemudian maslahat mursalah, yaitu sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Nah, ini bisa dijadikan istilahnya rujukan. Ihtisan, yaitu suatu perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Tindakan preventif atau saddu dzar'iyah, mencegah suatu yang membawa kerusakan. Ada kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai hukum. Ya, ini contohnya begini. Masalah halal misalnya. Kebiasaannya kalau di dalam Islam itu kan yang laki-laki melamar kepada perempuan. Ya. Tetapi di adat kebiasaan orang ini terutama timur ya, seperti kita Kediri, karena saya orang Kediri ya, itu yang perempuan yang datang dulu minta kepada yang laki-laki. Nah, ini pernah kejadian, maaf ini ya, kebetulan ada teman orang Muhammadiyah, anaknya itu dari laki-lakinya dari Lamongan, pernah pada Muhammadiyah. Maaf ini ada kaitan barangkali ada kita ya yang juga mengalami hal seperti itu, yang bapaknya perempuan ini tidak mau melamar, tidak mau datang ke tidak lagi. Oke, ya terima kasih. Jadi ini ada kemukamatun tadi ya. Jadi ada kebiasaan bisa dijadikan sebagai suatu hukum. Karena sih penting itu bukan pada diri itu. Seperti misalnya nikah ke KUA, itu kan nggak ada di dalam kita. Tapi karena itu sudah menjadi adat masyarakat Indonesia dalam hukum, maka menjadi wajib mendaftarkan pembinaan ke KUA. Kalau ada dulu dan oke, terima kasih Pak. Ini saya mau terima kasih kesempatan Bu Isyana berikutnya kita lanjutkan dan kita lanjutkan yaitu pendekatan di halaman 25 yang akan dibacakan langsung dijelaskan oleh Ibu Ketua BDA Ibu Sri Herawati halaman 25 sampai 27. Tarjih tahun 2000 di Jakarta dijelaskan bahwa pendekatan dalam ijtihad Muhammadiyah menggunakan pendekatan bayani, burhani dan irfani. Itu sudah paham ya tentang itu. Pendekatan bayani adalah merespon permasalahan dengan titik tolak utama adalah nas-nas syariah atau Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini biasanya banyak digunakan dalam memecahkan masalah-masalah terkait ibadah makhluk atau ibadah khusus karena asas hukum syariah. Tentang ibadah menegaskan bahwa ibadah itu pada asasnya tidak dapat dilaksanakan kecuali yang disyariatkan. Asas ini menegaskan bahwa suatu ritus
ibadah tidak sah dilakukan apabila tidak ada dalil dari nas Al-Quran atau hadis yang mensyariatkannya. Apabila orang mengerjakan suatu bentuk ibadah yang tidak disahkan dalam sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah tersebut tidak sah sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak termasuk dalam agama kami, maka ditolak. Dalam lafaz lain dikatakan, barang siapa mengada-adakan dalam agama kami sesuatu yang tidak termasuk ke dalamnya, maka ditolak. Itu suatu khusus pendekatan bayani banyak digunakan. Capaian-capaian terakhir ilmu falak, sehingga untuk ini tidak lagi digunakan ruqyah. Jadi ibu-ibu yang bermadhab majelis tarjih yang harus mengikuti Muhammadiyah, jangan berhari raya 2 hari. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan dinamika pada pemikiran tarjih atau pemikiran keislaman Muhammadiyah, khususnya di luar bidang ibadah makhluk atau ibadah khusus. Berbagai permasalahan sosial dan kemanusiaan yang timbul tidak hanya didekati dari sudut pandang nas syariah, tetapi juga didekati dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang relevan. Nas-nas baik berupa Al-Quran dan As-Sunnah meskipun banyak yang bersifat universal, namun turun dalam konteks tertentu dan menyapa situasi. Untuk apa? Situasi tertentu. Untuk menyapa situasi tertentu. Oleh karena itu, apabila konteks penerapannya di zaman sekarang telah berubah, maka pemahaman terhadapnya perlu dilakukan kontekstualisasi dengan memanfaatkan temuan berbagai ilmu terkait. Tetapi kontekstualisasi tidak semata memaksa nas agar mengikuti konteks saja, sehingga terjadi pemerkosaan nas agar sesuai dengan konteks, sehingga nas hanya berfungsi sebagai legitimasi terhadap penafsiran yang kita buat. Konteks memberikan wawasan kepada kita bagaimana memahami nas, tetapi nas juga dalam waktu yang sama menerangi kita dan memberikan petunjuk bagaimana kita menangani konteks yang semuanya dilakukan dalam bingkai makosid as-syariah sebagai luar makna. Pendekatan irfani mendasarkan kepada upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi, pembersihan jiwa, sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada kecanggihan mental, tetapi juga didasarkan atas adanya kepekaan nurani untuk menginsafi berbagai masalah dan keputusan yang diambil mengenainya dan mendapatkan petunjuk dari Allah yang Maha Tinggi. Terakhir, perlu dicatat bahwa penggunaan ketiga pendekatan tersebut tidak dilakukan secara alternatif, di mana satunya apabila tidak dimungkinkan diambil yang lain. Pendekatan tersebut digunakan secara sirkular, yaitu digunakan bersama-sama apabila diperlukan. Namun apabila digunakan satu atau dua di antara hal itu sudah mencukupi, maka yang lain tidak diperlukan. Penggunaan ketika pendekatan ini dimaksudkan untuk satu sama lain saling melengkapi. Sampun ya? Bisa tadi saya membaca itu ada istilah apa taklif itu benar ya? Bukan taklid ya, taklifnya. Jadi di situ ibu-ibu, ya Allah, tapi membolehkan talfik bu, talfik. Jadi talfik ini termasuk dalam putusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-25 tahun 2000 di Jakarta sebagai penggabungan
beberapa pendapat dalam satu perbuatan syar'i, yakni terjadi dalam dua konteks utama, taklidnya, yakni mengikuti pemikiran ulama. Tapi ada istilah itu tadi Bu, taklidnya, ya kan? Talfik Bu. Di sini jika talfik ini terjadi dalam dua konteks utama. Taklid yaitu mengikuti pemikiran ulama tanpa mengetahui dalilnya. Tapi kalau kita kan ittiba ya. Nah, di situ ya. Maka ada istilah talfik benar ya. Bukan talfik kok. Tulisannya talfiq kok. Talfiq pakai kok. Talfiq kok. Bisa? Tak video apa enggak? Minum. Kalau saya baca itu mencampur adukkan yang dasar-dasar yang kuat itu dicampur adukkan lagi, kemudian ada nas-nas yang juga lemah itu dicampur adukkan seperti yang dilakukan pada beberapa waktu di Al-Kuwaitiyah Al-Mawsu'ah Kuwaitiyah. Ada 2 juta hadis, kemudian disepakati dari 2 juta itu yang disepakati hanya 4% dari itu. Dan bahwa apabila kita menemukan dalil yang kuat dan itu disaksikan, kita tidak bisa mengatakan bahwa orang lain itu salah. Mungkin ada di kitab yang nomor sekian itu juga ada yang salah. Maka jangan sampai kita di ranting, di cabang atau di daerah membedakan orang tertentu, karena semua kitab itu belum dibaca oleh ulama-ulama kita secara keseluruhan. Jadi ada 2 juta permasalahan. Itu Al-Fikih Al-Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah ini dibuat bertemu seperti itu dulu. Itu tarif ya. Tarif. Jadi tadi kalau fikih namanya fikih hukum. Jadi dalam hal ini mengambil mazhab Syafi'i, dalam hal ini mengambil mazhab Maliki. Nah itu dibolehkan ya. Nah di sini juga dikatakan bahwa kita itu minimal kita itu jadi ittiba, ikut pendapat masing-masing tahu dalilnya. Kemudian kalau taklid itu kita ikut pendapat, tetapi kita tidak tahu dalilnya. Nah itulah sebabnya ibu sekalian, kita membedah ini karena ini adalah amalan kita sehari-hari ya. Jangan sampai kita menjadi taklid. Oleh sebab itu ibu bersabar. Ini sebenarnya waktunya sudah lebih ya. Lebih kita ikut aja keputusannya Bapak Muhammadiyah, tapi kita tidak tahu dalilnya. Tapi kalau kita ittiba seperti di sini ini, maka kita mengetahui dalilnya. Nah maka kita sekarang belajar. Makanya saya tadi menampilkan dari cabang-cabang dari bid'ah supaya ternyata itu kita bisa juga yang belajar yang sebenarnya ini susah. Tapi kalau kita paksakan kita bisa. Begitu Bu sekalian ya. Ini memberi motivasi Bu. Itu tadi bacaannya bagus-bagus semua ya. Kita nanti dilatih untuk memberi penjelasan. Nah ini kita sudah lebih berapa menit ini, dan ini ada yang lain-lain yang juga sebenarnya agak sulit tugas daripada pimpinan harian sebenarnya ya. Bagaimana ini Bu sekalian, kita sholat nanti bisa dibacakan bacaannya